Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam kondisi sehat ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini berjumpa lagi bersama Pak Firman dan hari ini kita akan membahas memahami kohesi dan koherensi dalam teks deskripsi Bahasa Indonesia kelas 9. Apakah sudah siap? Jika sudah siap, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai, dan silakan kalian untuk menyiapkan buku catatannya. Baik, ada pertanyaan terlebih dahulu. Apakah kalian masih ingat dengan konjungsi? Apa itu konjungsi? Ada yang masih ingat? Nah, mudah-mudahan ada yang masih ingat ya. Nah, konjungsi itu adalah kata penghubung, dan konjungsi itu sendiri bisa membuat sebuah paragraf menjadi kohesif dan koheren. Nah, apa itu Pak kohesi dan koherensi? Kita akan bahas lebih lanjut. Lihat contoh berikut. Nah, di sini Bapak punya sebuah paragraf yang akan Bapak bacakan. Simak baik-baik ya. Dendeng yang ada di piringku seperti kurang menarik. Padahal dendeng balado buatan ibu sangat lezat. Biasanya makanku selalu bertambah kalau ibu membuatkan lauk ini. Perhatikan, di sini terdapat beberapa kata yang ditandai dengan warna yang berbeda. Pertama, ada kata dendeng dan kata ibu yang diberi tanda warna biru. Kemudian ada kata padahal ditandai dengan warna hijau, dan ada kata ini diwarnai dengan warna kuning. Kita kembali yang pertama. Kata dendeng di sini ada pengulangan kata. Pada kalimat pertama, kata dendeng disebutkan sebanyak 2 kali atau dituliskan sebanyak 2 kali. Ya. Kemudian di kalimat pertama ada kata ibu dan diulangi lagi di kalimat yang kedua. Nah, ini terjadi pengulangan kata. Nah, itu salah satu ciri dari kohesi. Kemudian ada juga kata padahal. Padahal itu merupakan konjungsi, kata penghubung yang sifatnya koordinatif untuk menghubungkan antar kalimat. Kemudian ada kata ini ditandai dengan warna kuning sebagai kata ganti tunjuk. Jadi kata ini merujuk pada kalimat atau kata sebelumnya. Kita lihat, biasanya makanku selalu bertambah kalau ibu membuatkan lauk ini. Lauk ini, lauknya itu di sini adalah lauknya dendeng. Ya, jadi makanannya dendeng. Lauknya itu di sini adalah dendeng. Nah, ini merupakan contoh dari kohesi. Ada pengulangan kata, kemudian ditambahkan dengan konjungsi, ada juga kata ganti tunjuk. Jadi jelas hubungan antara setiap kalimatnya. Ya, bisa dipahami? Bagus. Berikutnya Bapak akan tampilkan contoh yang kedua. Garis keturunan dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi inti dari sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau ini adalah Parwik, yang secara harfiah artinya perut. Maksudnya, rahim ibulah yang menghubungkan mereka dalam tali persaudaraan. Perhatikan kata Parwik, kata perut, dan kata rahim ibu di sini merupakan pengulangan makna. Ada kata Parwik yang secara harfiah artinya itu perut. Kemudian perut di sini maksudnya adalah rahim ibu. Di situ ada pengulangan makna, maka di sini terjadi sebuah paragraf yang koheren. Maka di sini terjadi koherensi dalam sebuah paragraf. Artinya paragraf ini memiliki satu kepaduan makna yang jelas. Seperti itu. Ada Parwik, perut, rahim ibu. Maka paragraf ini bisa dikategorikan sebagai paragraf yang logis atau masuk akal dan jelas. Baik, supaya lebih jelas, kita akan coba untuk bedah secara detail lagi
di halaman berikutnya. Nah, di sini ada ciri kohesi dan koherensi. Nah, perlu kalian ketahui, paragraf yang baik adalah paragraf yang memiliki kohesi dan koherensi. Kita bahas terlebih dahulu yang bagian pertama, yaitu bagian kohesi. Ya, bagian kohesi. Nah, ciri dari paragraf itu memiliki kohesi, pertama, mengandung satu gagasan utama atau ide pokok. Kemarin kita sudah belajar perihal ide pokok ya. Ada yang sifatnya kalimat utamanya ada di awal kalimat, ada yang di akhir kalimat. Kemudian semua informasi mendukung gagasan utama. Berikutnya, kalimat-kalimat berhubungan erat dengan gagasan utama. Selanjutnya, kalimat-kalimat merujuk pada kalimat pertama. Jadi selain kalimat utama yang dijelaskan dalam sebuah paragraf, sisanya itu adalah kalimat penjelas atau kalimat mendukung. Ya, baik, kita lanjutkan. Ciri berikutnya adalah ada pengulangan kata dari kalimat sebelumnya. Tadi seperti kata ibu dan kata dendeng. Ya. Kemudian ada konjungsi antar kalimat. Oleh karena itu, kalau tadi kan ada padahal ya. Kita lihat lagi dalam kohesi. Nah, di sini kan ada pengulangan kata seperti kata dendeng. Kemudian di sini ada pengulangan lagi pada kata ibu, ya. Kata ibu juga diulang di sini. Kemudian ada konjungsi. Konjungsinya itu adalah kata padahal. Kemudian ada kata ganti tunjuk juga. Ini sama dengan ciri-ciri yang dijelaskan di sini. Ada kata ganti orang seperti dia, mereka, atau nya, siapanya gitu ya. Kemudian ada kata ganti tunjuk ini, itu, yakni. Itu ciri untuk kohesi. Berikutnya adalah ciri koherensi. Pertama, ada kepaduan makna. Artinya, makna dalam paragraf tersebut itu harus padu, harus tersusun secara apik dan rapi. Tidak boleh di dalam sebuah paragraf itu memiliki gagasan utama yang bercabang, sehingga itu bisa membingungkan pembaca. Makna kalimat berikut berkaitan dengan makna kalimat berikutnya. Ya, jadi seperti tadi ya. Tadi juga dijelaskan di contohnya itu ada kata parwik. Parwik itu apa? Ternyata parwik itu adalah perut. Perutnya itu apa? Rahim ibu maksudnya. Nah, di sini terdapat pengulangan makna sehingga ini memiliki paragraf merupakan paragraf yang koheren. Ciri berikutnya adalah ada pengulangan makna informasi pada kalimat berikutnya. Kalimat kedua dan kalimat selanjutnya selalu berkaitan. Nah, itu yang dinamakan dengan kepaduan makna dalam koherensi. Sampai sini, apakah sudah jelas? Baik, kita coba lagi ya. Kita coba lagi untuk melihat bagian berikutnya. Nah, ini Bapak memiliki contoh paragraf yang tidak memiliki kohesi. Nah, kita baca ya. Saat mempelajari sensus penduduk, aku dan teman-teman di kelas berlatih mengisi formulir sesuai data. Banyak kolom yang harus kami isi termasuk nama ayah dan nama ibu. Salah satu temanku heran, mengapa nama belakangku sama dengan nama belakang ibuku, bukan ayahku. Aku ingat ada teman sekelas di sekolah dasar yang baru pindah dari sekolah lain. Namanya panjang, termasuk nama keluarga dan gelar kebangsawanan. Aku berpikir alangkah repotnya mengisikan nama sepanjang itu di formulir. Nah, di sini perlu kita cermati. Di sini ada bagian paragraf yang ditulis dengan warna hitam dan ada yang ditulis dengan warna merah. Yang pertama, itu masalahnya terdapat pada ada dua gagasan utama atau ide pokok. Ya, dalam satu paragraf ini terdapat dua gagasan utama sehingga ini menjadi keliru. Nah, ini termasuk ke dalam paragraf yang tidak memiliki kohesi. Yang pertama itu adalah tokoh mempelajari sensus penduduk. Ini yang warna hitam ya. Kemudian yang kedua, tokoh teringat kejadian di sekolah dasar. Ini yang warna merah. Nah, solusinya adalah agar ada kohesi paragraf. Agar ada kohesi, paragraf ini harusnya dijadikan dua sesuai dengan gagasan utama masing-masing. Kemudian kalimat-kalimatnya disesuaikan lagi. Ya betul,
Harusnya kalimat ini tidak dibuat dalam satu paragraf, tapi dibuat secara terpisah menjadi dua bagian atau dua paragraf. Jadi yang warna hitam ini adalah paragraf 1 dan yang warna merah ini merupakan paragraf, bisa diubah menjadi paragraf nomor 2 ya. Jangan dibuat menjadi satu seperti ini. Nah, ini bisa dibuat menjadi paragraf nomor 2. Supaya apa? Supaya paragrafnya memiliki kohesi. Kalau seperti ini kurang baik. Paham ya? Bagus. Berikutnya. Nah, contoh paragraf yang tidak memiliki koherensi. Kita baca, mari. Bagi orang Minangkabau, garis keturunan erat sekali hubungannya dengan adatnya, khususnya berkaitan dengan perempuan. Menjaga budaya tradisional penting bagi bangsa Indonesia demi persatuan dan kesatuan. Perempuan dewasa atau ibu memiliki kedudukan yang tinggi dan menjadi lambang kehormatan keluarga. Ibu juga memiliki peran penting dalam mengambil keputusan dalam keluarga. Nah, di sini ada kalimat yang diberi tanda warna merah. Ya. Ini dia. Kenapa ini diberikan tanda warna merah? Karena kalimat ini kurang padu dan tidak ada kaitannya dengan kalimat pertama dan kalimat di bawahnya. Kita lihat, supaya kalimat ini menjadi memiliki koherensi, maka kalimat yang berwarna merah ini kita harus hilangkan, ya. Kita harus coret karena ini tidak berkaitan. Menjaga budaya tradisional penting bagi bangsa Indonesia demi persatuan dan kesatuan. Kan inti dari atau gagasan utama dalam paragraf ini bukan perihal menjaga budaya tradisional, tapi sedang menjelaskan bagaimana garis keturunan di suku Minangkabau, ya. Nah, ini harusnya dihilangkan saja untuk yang warna merah ini supaya tidak mengganggu koherensi dalam sebuah paragraf. Baik, berikutnya. Nah, sekarang kalian coba cermati paragraf berikut. Kemarin sore Lina jatuh dari sepeda. Hari ini Lina tidak masuk sekolah. Dia sudah izin pada dengan mengirim surat dokter agar tidak dianggap membolos oleh guru. Ibnu juga jatuh dari motor. Teman-teman sekelas Lina menjenguknya sepulang sekolah. Nah, di sini ada kata yang dicetak tebal. Ya, ini juga sama. Ini kan yang dijelaskan di sini adalah Lina. Kenapa di sini tiba-tiba ada Ibnu? Nah, ini kan tidak berkaitan ya. Ini mengganggu koherensi di dalam sebuah teks. Nah, yang mengganggu itu dari sini, dari Ibnu sampai motor. Ini perlu kita hilangkan untuk tidak mengganggu koherensi di dalam paragraf tersebut. Sekarang coba bandingkan dengan kalimat ini. Nah, kalau di sini kan sudah lebih aman ya, karena sudah dihilangkan dari kalimat Ibnu-nya. Ya, Ibnu memang juga sedang tidak masuk sekolah. Kemarin juga Ibnu jatuh dari motor, tapi tidak perlu kita cantumkan di sini. Supaya apa? Supaya gagasan utamanya jelas bahwa ini sedang menceritakan bahwa Lina tidak bisa masuk sekolah karena jatuh dari sepeda. Ya. Nah, di sini paragrafnya sudah mulai koheren, ya. Maknanya itu sudah mulai padu dari paragraf ini. Tapi ada yang kurang sepertinya. Coba kalian bandingkan dengan ini. Kemarin sore Lina jatuh dari sepeda. Akibatnya hari ini Lina tidak masuk sekolah. Akan tetapi ia sudah izin pada guru dengan mengirim surat dokter agar tidak dianggap membolos oleh guru. Akhirnya teman-teman sekelas Lina menjenguknya sepulang sekolah. Kalau kalian perhatikan di sini ada tambahan ya. Di sini ada kata yang ditebalkan seperti kata akibatnya, kemudian ada kata akan tetapi, kemudian ada kata akhirnya. Nah, ini adalah penghubung antar kalimat. Berarti ini merupakan
sebuah apa? Merupakan sebuah konjungsi atau kata penghubung ya. Ini merupakan kata penghubung yang ditandai dengan warna kuning ini. Oleh karena itu, kalimat ini atau paragraf ini memiliki koherensi dan juga memiliki kohesi ya. Memiliki koherensi dan kohesi. Nah, itulah yang bisa kita lakukan agar sebuah paragraf atau antara kalimat-kalimat ini menjadi padu. Kita perlu kohesi dan koherensi. Jika kita ingin kohesif paragrafnya, maka kita perlu menambahkan konjungsi ya. Kemudian kita bisa katakan kata ganti dan sebagainya. Kemudian apabila di koherensi, maka kita harus memperhatikan logika dan kepaduan makna yang terdapat dalam sebuah paragraf tersebut. Seperti ini misalnya, di sini kan kemarin sore Nina jatuh dari sepeda, hari ini Lina tidak masuk sekolah, dia sudah izin pada guru ya. Di sini harusnya ada kata guru di sini. Mohon maaf, dengan mengirim surat dokter agar tidak dianggap membolos oleh guru. Kemudian Ibnu juga jatuh dari motor, teman-teman sekelas Lina menjenguknya sekolah-sekolah. Nah, ini kan tidak perlu ada Ibnu juga jatuh dari motor, di sini perlu kita hilangkan saja begitu. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.